Jackson F. Tiago sebut Sintayong bawa sepak bola Indonesia naik kelas. Ekspresi pelatih timnas Indonesia, Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Filipina, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 Bola.net_M Iqbal Ihsan. Jackson F. Tiago buka suara soal sosok Sintayong, yang baru saja memastikan akan menangani timnas Indonesia sampai 2027 mendatang. Pelatih asal Brasil ini menilai Sintayong telah membawa sepak bola Indonesia naik kelas. Saya merasa, apa yang beliau lakukan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, ia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah level, yang saya tak pernah melihat satupun pelatih membawa, ucap Jackson, dalam siniar di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Selain itu, menurut Jackson, ada lagi hal positif yang dibawa Sintayong selama menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini, menurutnya, mampu menyemai optimisme di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Menurut Jackson, dulu, banyak orang selalu pesimistis dengan peluang skuad Garuda, jika harus berhadapan dengan negara-negara lain. Bahkan, banyak yang yakin bahwa timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol, terutama jika menghadapi lawan yang satu atau dua level di atas mereka. Namun, sekarang enggak. Sekarang, menghadapi negara manapun, harapan untuk keluar sebagai pemenang itu ada. Kehadiran beliau membawa dampak seperti itu, kata Jackson. Karenanya, saya tidak terjun di diskusi soal baik buruknya beliau, tapi dampak kehadiran beliau kepada sepak bola Indonesia. Saya melihat dari aspek itu memberi sebuah harapan kepada bangsa bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa bersaing dengan negara lain. Saya rasa, sangat positif sekali kehadiran dari beliau di sini, sambungnya. Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Jackson F. Tiago sebut Sintayong bawa sepak bola Indonesia naik kelas. Sintayong buka-bukaan, saya tidak dapat tawaran melatih Korea Selatan. Melampaui level Asia Tenggara, Jackson F. Tiago saat di Persis Solo, Bola.com_Bagaskara Lazuardi. Lebih lanjut, Jackson menyebut bahwa capaian Indonesia memang belum mampu teruji di level Asia Tenggara. Namun, menurut ex-pelatih timnas Indonesia tersebut, level Indonesia sudah melampaui Asia Tenggara. Kalau saya, sebenarnya, kita belum memuji seperti itu terbaik di Asia Tenggara. Kalau saya, sebenarnya, selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi karena dia mampu membawa Indonesia ke sebuah level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting, papar Jackson. Bukan kita terbaik, tapi sudah tidak penting lagi karena visi dari beliau adalah mencapai level lebih tinggi, sambungnya. Menurut Jackson, terlepas pro kontra soal Sintayong di Indonesia, pelatih berusia 53 tahun ini merupakan pelatih hebat. Hal ini, sambung salah satu pelatih terbaik di kancah sepak bola Indonesia tersebut, bisa dibuktikan dengan menterengnya rekam jejak Sintayong. Selama ini, saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan kurikulum vitae (CV) lebih hebat daripada coach Sintayong, tutur Jackson. Kalau saya menilai, dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Saya tidak bicara dia hebat atau tidak, tapi CV-nya beliau itu tidak boleh diperdebatkan lagi karena dia sudah buktikan di level tertinggi di sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia, seru Jackson. Kevin Dix dan Ole Romeni gabung, timnas Indonesia makin kuat, kokoh di belakang, tajam di depan. Ole Romeni dan Kevin Dix digadang-gadang bakal gabung dengan timnas Indonesia, dan membuat skuad asuhan Sintayong makin kuat di depan maupun lini belakang. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong dikabarkan masih mencari tambahan pemain naturalisasi, terutama yang memiliki darah keturunan. Upaya ini, tidak lepas dari rencana memperkuat timnas Indonesia dan mengincar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Sejauh ini, ada dua pemain naturalisasi baru yang berasal dari negara kincir angin sedang dilakukan pencarian naturalisasi. 1. Kevin Dix. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola profesional, Kevin Dix dapat bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun bek kiri. Ya, kepiawaian Kevin Dix memang sudah teruji, bahkan dirinya kerap diturunkan di Liga Champions kala membela FC Copenhagen. Terbukti, dirinya turut serta menjadi pemain inti saat melawan Galatasaray Turki, Bayern Munchen. Hingga saat ini Kevin Dix sedang membela klub FC Copenhagen, yang mana sebelumnya ia membela Fiorentina. Ketangguhan Kevin Dix bakal menjadi partner sepadan bagi lini belakang timnas Indonesia yang sudah dihuni JIS, Justin Pugner hingga Rizky Ridho. Kevin Dix dan Ole Romeni gabung, timnas Indonesia makin kuat, kokoh di belakang, tajam di depan. Posisi Ole Romeni dirinya beroperasi sebagai penyerang tengah sangat cocok untuk meningkatkan daya dobrak skuad Sintayong. Posisi stiker memang jadi kebutuhan timnas Indonesia yang kekurangan pemain di lini depan. Meskipun dibesarkan di Belanda, Ole Romeni kabarnya masih memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya.
Sang nenek berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Ole Romeni mengaku sudah dihubungi langsung Ketua PSSI, Erick Thohir yang menyatakan minatnya untuk melakukan naturalisasi. Namun, Ole Romeni mengaku masih mempertimbangkan hal tersebut. Bahkan saat hadir di Football Premier, dia mengaku merasa terlalu cepat bergabung dengan timnas Indonesia di usianya saat ini. Presiden Sepak Bola Indonesia, Ketua PSSI, Erick Thohir, "Saya sudah bicara dengan dia, lewat agen saya," kata Ole. Penyerang FC Utrecht itu, mengaku langsung bertanya perihal naturalisasi ke rekannya sesama pemain di Eredivisie. Terutama para pemain yang sudah menjalani naturalisasi seperti Ragnar Urarmangun dan Maarten Paes. Kepada Ragnar yang juga teman dekatnya, Ole mengaku banyak bertanya. Kemudian mendapatkan informasi mengenai sepak bola Indonesia dan proses apa saja yang ditempuh untuk menjalani naturalisasi. Itu dia dua pemain calon naturalisasi baru yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Andai benar terwujud, kehadiran kedua pemain unggulan tersebut dapat menikmatkan permainan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September tahun 2024.